resep manifestasi terjadi itu adalah lupakan kamu pernah kuantum jamin Iya. itu. Sampai yang mau beli rumah itu sanggup nunggu loh. Oh ya. Aku bilang aku belum Ingat di nggak pada Indonesia saat gitu. kuantum jam sampai akhirnya berhasil rumah itu terjual, itu kalau nggak salah sebulan ya? Berapa Nggak sih? sampai. Nggak sampai ya? Nggak sampai. Wow. Dari experience-nya Mbak Sim kita tahu ternyata kuantum jam itu cukup dilakukan sekali doang ya. Sekali doang ya. Lalu Sekali lepasin, doang. Iya. lupain. Iya. Dan itu terjadi kurang dari 1 bulan. Kurang, bahkan aku lebih simple. How come? Anakku yang nomor 2 ini dokter. Ya. Aku cuma tulis di bawahnya Elvin Dersing lulus. Kan adik saya kemarin sakit tuh dengan tiba-tiba Di luar itu logika. Di luar logika, hanya dalam Angka berapa besar 10 lah sampai ya. 15 menit saya masih berpikir di depan kasir. Tiba-tiba salah satu temen nanya kabar. Ya udah kamu nunggu di situ, langsung transfer. Wow. Dan jumlahnya juga bukan sedikit ya. Iya. Langsung ditransfer tanpa jaminan, tanpa apa-apa. Langsung 100 juta. Saya bilang udah transfer ke rumah sakit aja langsung, jangan ke rekening saya lagi. Bandan Revolution Private Offline, dan saat ini kita lagi di Surabaya. Kita baru selesai acara bootcamp ya Sim? Aduh seru banget. Ini lebih gila lagi, seru banget ini. Iya, seru banget. Karena waktu itu kita sempat ketemu di acara Surabaya, dan itu acara Jakarta, Surabaya, Minggu lalu, ya, yang minggu lalu iya. Jakarta. Iya, Teteh. Lalu pada akhirnya sekarang kita ketemu lagi di acara bootcamp Ngaji Roso di Yogyakarta. Iya. Menurut Sim, kenapa sih Sim kamu datang lagi nih kemarin Jakarta, kita ketemu? Apa yang mengantarkan tubuhmu untuk kita ketemu lagi di Yogyakarta? Ada tarikan kayak gimana sih Sim? Karena aku sering traveling kemana-mana ya Teh. Jadi karena berdekatan antara tanggal 23 sampai tanggal 30 ya, mumpung aku masih di sini. Jadi perasaan kayak cinta, ketulusan yang aku rasakan di 23 tuh aku pengen ngerasakan ulang, ketagihan. Pengen ngerasain ulang, ketagihan banget ketemu komunitas yang memang pengen merubah hidup, punya vibrasi yang tinggi, punya ketulusan, lahir cinta yang baru gitu. Kayak aku pengen ngerasain itu lagi mumpung aku masih di Indonesia ya. masih di sini. Ke Australia. Ya, sering keluar-keluar, kadang di Medan. Dan memungkinkan lah aku datang ke sini jalan darat, ya aku datang lagi. Jadi kesimpulannya itu ketika minggu lalu kita ketemu di Jakarta, aduh rasa ini nyaman sekali, pengen diulang pengen, gitu. Ya. Pengen diulang dan diulang lagi dan merasakan cinta yang begitu besar dari teman-teman semuanya, merasakan kebahagiaan yang ngalir begitu tulusnya, dan itu sih luar biasa Teh. Dan rasa momen-momen saat seperti itu jarang ya bisa sangat ditemukan. Jarang, ya? Langka ya. Sangat jarang yang satu frekuensi yang sama-sama bahagia, apalagi sesi penutupan terakhir itu kita happy banget. Happy banget itu ketawa semuanya, bahagia. Iya, Disisip juga, ini luar biasa banget, rezeki banget ini yang ikut bootcamp ini. Ketemu Mas Harip, masuk Mas Harip 2 jam, itu luar biasa. Itu keren banget, pembahasannya juga. Itu jam ngantuk ya, tapi nggak ada yang ngantuk satupun. Terus pembahasannya jarang banget diceritain kan, tentang tema-tema itu tuh jarang banget dibuka gitu, itu jarang banget. Jadi intinya Ngaji Roso ini harus rajin-rajin ikut ya, soalnya beda terus, refresh terus kan Teh. Dan tema-temanya beda-beda gitu, dari momen ke momennya beda-beda banget. Oke Sim, di sini biasanya kan orang ikut pelatihan, kelas dan lain-lain, itu ada goal-goal pribadi biasanya yang dia ikut, dia punya goal ini, ikut punya goal ini, ikut punya goal ini. Dari gambaran story-nya Sim, ini Sims katanya di saat ini untuk goal pribadi tuh kayaknya udah nggak terlalu, goal pribadi ntar aja, apa betul begitu Sim? Bener Teh, justru aku datang udah nggak ngejar goal pribadi lagi ya. Udah ngejar yang rasa cinta tulus yang aku rasakan, vibrasi di dalam ruangan itu nggak akan jarang terjadi, mau di kelas manapun itu nggak ada Teh. Jadi mungkin udah ngejarnya itu udah nggak goals lagi gitu loh. Tapi kedamaian di hati gitu. Kedamaian di hati itu luar biasa Teh. Luar biasa. Jadi udah damai. Kadang aku bingung setiap mau pegang buku tuh. Ini mau nulis goal apa gitu? Mau nulis goals apa ya? Udah nggak tahu lagi goals apa yang mau ditulis. Masya Allah. Dan
rasa tenang di hati, kedamaian itu Mbak Simnya ketemu pada saat kita kumpul kayak kemarin itu. Oh, itu di atas rata-rata rasanya, walaupun setiap hari merasakan tenang, damai, bahagia, tapi pada saat berkumpul itu vibrasinya itu luar biasa. Dan itu kerasa banget. Itu di atas rata-rata. Itu kayak ekstasi tingkat berapa gitu ya Teh ya. Tapi ekstasi. Sorry, aku nggak pernah tahu, tapi kan sering denger. Aku juga nggak pernah tahu. Sering denger bahwa saat itu kumpul sama teman-teman tuh rasa bahagianya tuh yang banget ya. Aduh, indah banget. Dan Mbak Sim nggak hanya Mbak Sim sendiri, adiknya Mbak Sim diajak, anak-anak pun diajak ikut kelas juga, keponakan-keponakan juga ikut juga belajar dan ikut juga tahu tentang kesadaran ini. Iya, benar. Itu ada kebahagiaan yang nggak terlukiskan ya. Wah, ketika bahagia sekitar banget. Kita ikut juga ikut tahu semua. Jadi at least kapan kita ngobrol itu udah nggak ada lagi yang namanya gosip, yang udah nggak ada lagi yang namanya judge, yang udah nggak ada lagi yang namanya energi negatif di sekitar kita. Walaupun di sekitar mereka masih ada, ya mereka sudah nggak merespon. Ya, karena sudah tidak tidak merespon ya, karena sudah tahu. Oh, ini rupanya peraturannya gini ya, gini. Udah dapat rumusnya dari Teteh. Dan itu menenangkan hatimu ya, ketika orang-orang yang kamu sayang juga ikut tahu siapakah dirinya pasti, sebetulnya. Pasti Teh. Nah, itu kebahagiaan. Dalam perjalanan saat ini, Mbak Sim, aku dengar mencintai budaya spiritual Jawa ya. Why? Emang ada uniknya ya? Maksudnya gimana sih kamu bisa, aku suka banget nih spiritual Jawa gitu? Itu kisah ceritanya gimana tuh? Itu nggak ada. Aku nggak tahu kapan dimulainya Teteh. Itu aku nggak pernah tahu kapan dimulainya aku suka. Mungkin karena aku lahir besar di lingkungan orang-orang Jawa. Jadi yang namanya aku sangat menyukai budaya Jawa itu benar. Yang sisi apanya kalau bisa diceritain? Budaya Jawa yang sebelah mananya gitu? Mungkin karena ada keterikatan cerita antara Mahabharata, Ramayana, budaya Jawanya, dan ajaran-ajaran Jawa zaman dulu tuh simple banget sebenarnya. Sangat-sangat simple. Ya kayak sekarang kita ngejar-ngejar kelas dan segala macam, sementara budaya Jawa itu udah cukup banyak nasihat-nasihat dengan bahasa yang singkat, padat, dan dapat sangat dimengerti. Kayak rasa, ya, roso itu misalnya roso itu ya. Kayak umpamanya hirup sajroning apa istilahnya? Mati sajroning hurip, kayak gitu ya istilahnya ya. Iya. Jadi kayak banyak banget sih sebenarnya. Saya nggak pengen dikupas soal itu ya. Ini nanti ketariknya kemana-mana ini. Mas Hendra pinter banget ini. Intinya memang kalau dilihat dari sejarah, budaya Jawa itu kan dia tua ya, maksudnya dia lebih dulu ada dibandingkan peradaban Islam. Iya, benar. Karena peradaban Islam itu muncul di tahun 1600-an lah, periode zaman Nabi Muhammad. Tapi leluhur kita itu hidup jauh sebelum itu. Iya. Dan slogannya gemah ripah loh jinawi, wah itu dalam banget itu. Sebenarnya kayak rasa ya, roso itu tadi ya. Terus cipto itu kan kita mengkreasikan sesuatu. Sekarang dibahasakanlah dengan kreator dan segala macam. Dan karso itu kan niat ya, niat yang paling tulus dari ya itu membulatkan tekad kita. Sebenarnya tiga ini aja dalam kehidupan udah jadi Teh. Mau apa jadi aja apa tadi tiga? Cipta, rasa, karso. Nah itu dari kecil aku selalu mendapatkan bahasa itu yang kayaknya memang itu yang terjadi gitu. Sekarang dapat kelas ini kelas itu, sebenarnya itu penggabungan, itu hanya penjabaran dari bahasa-bahasa itu tadi gitu. Iya betul. Bahasan hidup itu ternyata simple. Yang bikin ribet apa? Pikiran. Pikiran yang ramai. Pikiran. Sebenarnya baru kita diskus sama Mas Hendra, apa sih yang paling ribet di dunia ini sebenarnya? Pikiran yang loncat-loncat. Loncat-loncat ya, pikiran yang loncat-loncat gitu. Iya, memang nggak akan pernah ada habisnya nih ngebahas masalah filosofi, spiritual, Pulau Jawa atau Jawa itu. Pada sejarahnya kan Jawa sama Sunda itu dulu kan satu pulau yang menyatu sebetulnya. Iya. Jadi itu
kerajaan kuno memang lahir di situ, dan itu indah sekali. Dan lihatlah budaya Jawa dengan pakaian Jawanya. Betapa bagusnya orang-orang itu kalau udah pakai budaya. Kayak kita pakai batik-batikan kan, ini seneng banget nih kita main batik-batikan Terus cinta budaya Jawa. banget sih Terus sama Indonesia. di mana bisa dapat tarian Jawa lagi yang seperti dulu? Aku sempat melihat itu waktu nikahan-nikahan mengapakan pengantin tuh di depannya ada yang kayak nari tarian. Ada sambutan dulu, segala macam. Dulu. Aku saking rindunya dengan budaya itu, aku nikahkan anak aku itu disambut sama Hanuman, Sitaram dan segala macam. Aku ikut budaya itu. Kenapa? Supaya ada kenang-kenangan di cucu-cucu nanti. Bahwasannya, karena kita nggak tahu budaya di Bali itu sampai kapan. Iya, betul. Dan disitulah yang aku bisa dapat. Kalau di Jawa aku nggak tahu mau nyariknya di mana gitu kan. Nah, aku mainkan peran-peran macam mana menyambut pengantin. Aku ikutin semua budaya Bali. Oh, indah sekali. Saking aku sukanya dengan budaya gitu. Kan luar biasa teh budaya kita ini. Karena memang budaya mengandung nilai-nilai filosofi kehidupan kan, yang pada akhirnya kita bawa dalam bahasa tubuhnya kita. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Mbak Sim kok cantik terus sih, kayak muda terus. Ini apa sih sebenarnya rahasianya? Aku aja nih ya, jujur ya, yang perempuan ngelihat Mbak Sim itu jatuh cinta loh. Iya, ini saling ngelihat aja nih ya, Mbak Sim itu ya teman-teman, Mbak Sim diem aja, itu karismanya nggak bisa bohong loh. Kamu baik banget loh dalamannya. Makasih banget Teteh. Jadi rumus awet mudanya apa sayang? Itu yang sering ditanya ke orang ya. Ini aja nih setupannya kayak setupan 227 gitu loh. Memang kayak gini tiap hari Teh. Makanya tadi juga kayak banyak ini kerjaannya apa? Nah, saya nggak punya kerjaan. Saya bilang itu pertanyaan banyak tadi beberapa. Saya nggak punya kerjaan saya cuman bahagia dari pagi sampai malam. Gimana orang bisa bahagia 24 jam? Ya bahagia aja, aku bilang bahagia aja. Kerjaan saya bahagia dari pagi sampai malam. Waduh, filosofi hidup banget itu. Jadi bahagia itu mau dikejar nggak? Menurut Teteh bahagia itu butuh dikejar nggak? Enggak, itu naturalnya kita. Iya. Dia mengalir dan ada begitu aja. Iya. Itu udah fitrahnya kita. Bahagia. Kita lihat aja bayi kan kalau kita lihat kayaknya bawaannya happy terus. Happy terus ya. Pernah nangis itu. Iya, kalau nangis kan berarti lagi bercerita dalam bahasa tubuh dia gitu. Iya. Jadi teman-teman ikutin cara Mbak Sim bekerja. Bekerja dia adalah dari pagi sampai malam bahagia terus. 227 terus ya. 227 terus. Makanya semangat jumpa TVB. Iya, makanya semangat banget jumpa TVB, ngikutin kelas TVB itu luar biasa. Nah, terus dari perjalananmu nih Mbak Sim, ketika awal belajar, kemarin tuh kan sempat ada manifestasi seru yang sebetulnya nggak dipikirin, terjadi gitu ya. Ada satu rumah Mbak Sim di Medan saat itu belum sold out, tapi akhirnya kita praktekin ya waktu itu ya. Kita kuantum jamkan, lalu lepaskan, lalu lupakan. Betul-betul lupa. Bener-bener lupa. Cuman waktu penerbangan waktu itu kita ketemu langsung aku berangkat ya waktu itu ya. Betul, di perjalanan aku cuma ngebayangin. Jamin terus dilupain gitu. Ini kejadiannya tes aja coba. Ini cuma uji coba ya. Aku cuma uji coba. Uji coba itu justru malah terjadi. Ya. Itu dia. Ini satu resep ya kalau menurutku. Resep manifestasi terjadi itu adalah lupakan kamu pernah kuantum jamin itu. Sampai yang mau beli rumah itu yang sanggup nunggu loh. Oh ya. Aku bilang aku ingat nggak pada saat gitu. kuantum jam sampai akhirnya berhasil rumah itu terjual. Itu kalau nggak salah sebulan ya. Berapa Nggak sih? sampai. Nggak sampai ya? Nggak sampai. Wow. Aku nggak ada daily rutin dan lain-lain. Soalnya aku kecuali bahagia tadi gitu. Daily rutinnya bahagia. Karena kan kebiasaanku kan, aku bilang sama Teteh setelah kelas tuh, foto semua tanggal-tanggal kapan ininya. Karena itu udah kebiasaanku menulis gitu loh. Iya. Jadi semuanya ditulis lalu dilupain gitu ya? Ditulis. Itu pun bukan pakai kertas-kertas aja. Nih, spill sedikit.
mungkin teman-teman yang saat ini sedang nonton video, ada juga mereka yang asetnya pengen dijual tapi belum laku-laku. Nah, kalau Mbak Sim kan udah melampaui fase itu kan, di mana kuantum jamin rumah yang di Medan, lalu kuantum jamnya dilepas, lalu dilupain dan terjadi. Waktu itu sempat nulis narasinya juga ya. Terima kasih Tuhan, rumahku di Medan sudah terjual di angka sekian, gitu kan ya? Iya, sesuai panduan. Iya, benar. Setelah itu kuantum jam kan lepasin. Nah, setelah dilepasin, yang dilakukan apa? Bersyukur aja terus setiap hari gitu. Bersyukur. Aku lupa, bener-bener lupa. Aku bersyukur untuk hal-hal yang biasa. Setiap hari aku bersyukur, gitu. Setiap malam mau tidur ngobrol dulu. Iya. Jadi kebiasaan gini teh lucunya. Dengan kelas-kelas sekarang itu kebiasaanku dulu yang dianggap aku ini gila ini katanya. Emang benar. Ternyata sekarang banyak orang yang pengen gila. Dulu aku juga gitu pada saat aku hamil. Waktu aku menikah, aku 5 tahun kosong. Aku cek dokter, katanya indung telurku tuh kesumbat. Dan dokter bilang kayaknya kecil kemungkinan bisa hamil. Aku ingat materi kuantum jam. Lalu materi kuantum jam aku praktekin. Apa yang aku lakukan coba? Majalah, ada foto anak kecil bayi, aku gunting Mbak Sim. Lalu aku beli figura 2, lalu aku taruh di figura 1, figura 2. Satu gambar bayi itu aku taruh di ruang tamu, satu lagi aku taruh di dekat tempat aku sholat. Jadi setiap hari yang aku lakukan adalah kalau aku mau keluar rumah mau ke kantor, aku bilang, hey baby, udah aku kasih nama, hey baby Rara, ibu berangkat kerja dulu ya. Padahal itu gambar figura foto. Pulang kerja mau masuk rumah aku gitu lagi, hai lagi gitu. Dan 5 menit sebelum tidur aku bilang, ya Allah Tuhan terima kasih aku sudah punya baby. Dan itu aku lakukan. 1 bulan kemudian aku hamil. Caranya memang kayak gitu. Mama aku pada saat masuk rumah aku dia bilang, Feby sehat. Seru banget karena mamanya menggambar ya, benar. Waduh anak aku gila nih gitu. Tapi pas anak aku lahir aku bilang mama nggak apa-apa lah ya mah, kemarin aku pakai cara gila. Yang penting aku punya anak. Pas. Dan itu aku lakukan untuk goal-goal lainnya. Memang caranya seperti itu. Tapi dari experience-nya Mbak Sim kita tahu ternyata kuantum jam itu cukup dilakukan sekali doang ya. Sekali doang ya. Lalu lepasin, lupain. Iya. Dan itu terjadi kurang dari 1 bulan. Kurang, bahkan aku lebih simple. How come? Anakku yang nomor 2 ini dokter. Aku cuma tulis di bawahnya Elvinder Singh lulus. Erik lulus. Pokoknya gitu asal setiap mau ujian, udah berapa bulan sebelum ujian anakku pasti wisuda udah. Dan lupain. Dapat nilainya pun teng-teng semua. Padahal nggak terlalu ini kan, nggak terlalu dipikirin gitu loh. Cuman ditulis-tulis aja udah. Tapi sekarang dengan adanya metode TVB mungkin lebih baik, lebih teratur, lebih terstruktur, lebih gitu struktur ya. Nah, terus aku mau tanya lagi nih, awet mudanya Mbak Sim selain daripada senyum dari pagi sampai malam, ada rahasia lain nggak sih yang natural? Terus ceritain dong tentang produk ini, aku penasaran. Ya, awalnya ini sebenarnya karena aku tuh pencinta ini ya, bahan-bahan alami. Yang natural ya. Dulu ya. Mungkin karena mohon maaf aku tuh cewek tapi nggak tahu makeup. Aku belum pernah beli barang-barang makeup itu karena aku nggak tahu cara makeup tuh gimana. Gitu. Jadi ya Allah, tapi tetap aja dia cantik. Jadi aku nggak pernah ngerti soal mengerias wajah, aku nggak tahu. Kalau ada acara terdesak banget harus ke salon, cep itu, jadi membutuhkan biaya dan segala macam. Finally udah aku pede aja kemana-mana, aku nggak mau pakai apa-apa, biarin aja gitu. Tapi di antara itu ya aku tetap kayak lidah buaya, aku potong, taruh aja di kulkas. Minyak kelapa bikin pakai jahe merah, taruh di kulkas. Kapan sempet pakai, kapan lama-lama kok bagus, pakai ke kulit juga bagus gitu kan. Udah panjang nih lama, terus aku sering kompres juga muka itu pakai air es. Jadi tempat atau bahan iniin
es lalu dikompres gitu? Enggak. Bukan. Sometimes kadang-kadang kalau udah kena lidah buaya itu kan dingin ya, itu udah biarin, nggak pakai lagi es. Tapi kan wajah kita ini kan butuh, itu cewek kan masak, kena uap, ini kan mempercepat habis kolagen. Iya, mempercepat. Betul. Terus caranya gimana? Caranya ya kadang kalau nggak sempet dengan lidah buaya ya pakai es batu atau pakai dikompres aja pakai air es atau dicuci pakai air dingin. Kadang-kadang kan kita males kena air dingin, padahal air dingin itu sebenarnya mempertahankan kolagen. Untuk menjaga kolagen. Jadi akhirnya by time udah sekian lama ini anak-anak udah selesai semua, mereka tuh baru adikku ya, anak-anak, mam bikin aja produk. Betul. Bikin aja yang simple-simple. Orang sekarang kan butuh yang simple-simple. Butuh yang natural, butuh betul. yang bukan pemutih, yang ini ya oke, kalau gitu. Akhirnya aku bikinlah produk, namanya juga namaku. Oh iya. Simbren. Oh iya. Oh iya, Simbren. Betul. Ini apa aja? Boleh diceritain nggak? Ada 1, 2, 3, 4. Iya, yang ini serum teh. Serum, oke. Dipakainya berarti dia duluan ya. Pagi sama malam. Pagi sama malam. Iya, pagi dan malam ini. Oke. Baru yang siang yang pakai day, yang malam yang pakai night. Tapi bahan dasar tiga-tiganya ini sama. Oke. Aloe vera, lidah buaya, semua bahannya sama. Dan ya jangan berharap langsung berubah ya, soalnya ini kan natural. Ya. Oh, ini body lotion. Ini body lotion. Okay. Nah, body lotion ini juga udah ada UVA, UVB. Jadi kalau kita di cahaya lampu ini juga radiasi kan. Jadi melindungi juga. Intinya. Iya, ya? melindungi. Oke, jadi ini dia natural. lebih cerah aja. Jadi bukan memutihkan. Iya. Tekstur kulit tuh lebih halus. Dan pori-pori lama-lama kan mengecil dia. Iya. Karena usia kita kan berarti ada vitaminnya juga di sini. Ada. Oke. Ini body lotion, ini serumnya, ini day, night dan day. Krimnya untuk pagi sama malam gitu ya? Ya, serum pagi malam. Yang day ya day karena dia ada sedikit itu sunscreen. Yang day-nya udah ada sunscreennya, jadi nggak perlu sunscreen lagi. Dan yang night-nya ya karena memang butuh malam kan. Butuh perawatan untuk melembabkan. Ih, seru banget. Terus kita bisa dapetinnya di mana? Ngaji Roso dong. Oh iya. Nanti tolong di-spill ya berapa yang bisa kita dapetin, ini caranya gimana? Seru. Berarti ini dipakai rutin untuk tiap hari aman ya? Ya, dan ini udah traveling paket ya. Oh iya benar-benar karena jadi kalau umpamanya ya. kita nggak cocok juga, kan nggak nunggu lama dengan harga yang ya harga kita teh ya familiar banget, siapa aja bisa beli. Bisa terjangkau ya intinya. Sangat terjangkau harganya. Seru. Pokoknya ditunggu teman-teman kalau yang mau produk yang serba natural, kita pakai ini aja, Simbren. Keren. Oke, kita beralih lagi nih ke cerita harian. Mbak Sim pernah nggak ngalamin di mana hidup itu begitu banyak kemudahan? Pasti mengalami begitu banyak experience tentang itu ya. Terus ada nggak sih hubungannya antara kemudahan hidup yang Mbak Sim lewati dan rasakan sekarang dengan habitnya Mbak Sim menolong orang lain? Kolaborasinya itu? Oh, sangat banyak teh. Gimana? Tapi pada saat itu kita nggak ngerti. Ngalir aja. Setelah melewati sangat panjang perjalanan baru sadar bahwa blessing itu luar biasa. Biasanya kemudahan tuh banyak banget. Misalnya apa? Banyak banget deh ya, kayak dilancarkan semua itu ya dari anak-anak, ya pendidikan anak-anak, ya dari hidup juga ya. Kayak kepingin apa aja dapet, tiba-tiba ada gitu ya. Pengen berangkat tiba-tiba nanti ada yang fasilitasin gitu. Adik sakit juga tiba-tiba ada pertolongan. Adik saya kemarin sakit tuh dengan tiba-tiba di luar logika hanya dalam berapa 10 sampai 15 menit saya masih berpikir di depan kasir. Tiba-tiba salah satu temen nanya kabar. Ya udah kamu nunggu di situ, langsung transfer. Wow. Dan jumlahnya juga bukan sedikit ya. Langsung ditransfer tanpa jaminan, tanpa apa-apa. Langsung 100 juta. Saya bilang udah transfer ke rumah sakit aja langsung, jangan ke rekening saya lagi. Akhirnya semuanya dilancarkan deh. Operasi juga lancar pada saat itu. Lebaran
Itu benar-benar kondisi yang, tapi karena tadi kita percaya blessing itu tiap hari ada. Betul. Waktunya kapan kita nggak tahu, lepasin aja dan ada. Dan selalu ada. Dan sepertinya kalau pola kayak gitu nggak hanya terjadi kemudahan sama Mbak Sim ya. Aku dengar anak-anak juga mengalami kemudahan itu. Kayak anak yang di Singapura, di Perth, pengen banget punya mobil, pengen banget punya mobil, tapi bisa beli mobil tuh setahun ke depan. Pengen banget. Akhirnya dia kan private online ini juga betul. offline. Dia cuman cerita-cerita, mam pengen 1 minggu kemudian ada bermasalah itu yang punya mobil itu tidak di tempat selama 1 tahun. Yang mobil ini nggak dipakai. Kalau nggak dipakai kan otomatis ini dia nggak punya keluarga juga. Akhirnya ditawarin ke Sherin, kamu mau nggak pakai ini setahun, kamu rawat ini mobil katanya. Berarti kan selama setahun, selama dia mau ngumpulin nggak perlu beli mobil, mobilnya udah ada dan tersedia dengan sendirinya selama dan mobil setahun. masih baru. Masih baru. Ini mam, apa yang mau dirawat? Ini mobil semua bagus banget katanya. MG lagi mam. Oh iya, dapat rumah juga gitu. Rumah dan mobil. Iya betul. Jadi sepaket. Jadi rumah sama mobilnya tolongnya dijaga, dipakai. Masya Allah. Jadi kemudahan itu nggak hanya terjadi padamu, terjadi juga mengalir ke anak-anaknya. Luar biasa ya. Berarti habit kita dalam menolong orang tanpa pamrih, tanpa syarat, bawaannya pengen nolong, dampak-dampak kemudahan itu nggak perlu harus sampai uang sekarang. Sih yang Teteh ngomong tuh nggak perlu harus uang. Itu benar. Itu benar. Karena rasa cinta yang besar kita untuk mengalirkan cinta, kasih sayang dan kelimpahan itu nggak harus uang memang. Benar. Karena bentuk rezeki itu kan nggak selalu tentang uang. Iya deh. Aku merasa aku bahagia aja tiap hari itu rezeki loh. Rezeki aku punya rasa itu setiap hari gitu loh. Dan itu nggak semua orang bisa punya passion rasa kayak gitu. Itu blessing juga sih kalau menurut aku. Dan habit seperti itu juga Mbak Sim tularin ke anak-anaknya, menolong orang, membantu orang dari kecil itu anak-anak habitnya sudah sama, dibiasain ya, bukan dibiasain ngalir, mungkin karena aku seperti itu, anak-anak juga jadinya gitu. Dan ngelihat contoh ibunya ya, karena kan anak-anak itu kan dia merekam, benar. Merekam apa yang dilakukan oleh ibunya gitu. Pas Teteh. Nah, substansi itu, terus ada pertanyaan lagi, Mbak Sim, ketika Mbak Sim disakiti, tetapi Mbak Sim nggak pernah mau ngebales itu benar. Hal yang sama. Itu benar banget. Why? Itu benar banget. Sayang? Karena siapapun yang nonton ini pasti ada yang di sekitarku, pasti mereka tahu banget sama aku. Aku nggak pernah membalas apapun. Bahkan waktu aku kecil, aku tuh banyak gara-gara pergi lihat temanku sakit, aku pulang ke rumah dikurung mamaku. Paling banyak kena pukul, kenapa terlalu banyak bantu orang. Nggak bisa dibilangin bandel banget gitu kan. Tapi aku tidak pernah memperlakukan itu ke anak-anak kan. Ada kalau kita diperlakukan seperti kita melakukan ke anak-anak. Dan aku thanks God, aku nggak tahu siapa yang mengarahkan, aku tidak pernah menyakitin anakku sampai hari ini. Mau berbahasa, mau pukul, atau nggak pernah aku kerjakan itu. Jadi kalau misalnya anak-anak anggaplah bandel ngecewain kamu, yang kamu lakukan apa? Ngasih pengertian aja gitu ke anak-anak? Anak-anak tuh udah paham begitu aku diem. Diem aja ya. Anak-anak udah bisa ngebaca. Anak-anak mereka udah tahu, dan cara aku menghukum anak-anak itu membuat mereka ternyata itu membuat kompak. Jadi kalau satu yang buat salah, tiga-tiga kena hukum, tapi tidak dengan kekerasan, dengan tidak apapun. Misalnya pakai apa? Lihat dinding. Lihat tiga-tiganya, lihat ke dinding. And then? Biarkan lihat dinding sampai kalian bosan. Aku duduk di belakang nungguin mereka lihat dinding. Jadi kasih hukuman ke mereka, satu yang salah, tiga baris lihat dinding. Jadi mereka ada di belakang kompak gitu. Jadi tiga-tiga ini kerjanya ngosipin aku.
tiga-tiga ngebully aku di belakang aku. Kenapa? Karena sekali jadi mereka tuh nggak mau bikin salah tiga-tiga. Kenapa? Gara-gara kamu aku juga ikut kena. Gara-gara kamu aku jadi ikut nontonin dinding. Terus waktunya gimana? Misalnya lihat dinding, udah lihat, mama aku udah lihat dinding, udah capek gitu. Enggak, kalau masih sampai nggak ada mengeluh sampai 10 menit nggak ada yang ngeluh, oke, udah duduk. Tapi kalau sampai 10 menit nengok-nengokan masih marah-marah, masih diperpanjang 10 menit lagi. Soalnya aku tuh di rumahku tuh bukan dinding, kaca. Kaca. Jadi aku bisa lihat, kalian lihat tentu kan aku duduk. Jadi cermin. Jadi sepanjang mereka, itu tuh cermin. Terus ngelihat dinding mereka lagi ngaca gitu. Ngaca. Ini mereka. Ternyata itu adalah salah satu trik. Anak-anak jadi kompak. Jadi nggak ada ini yang kamu bikin salah, kamu contoh dong adik kamu tuh baik banget, ini nggak ada sama aku. Tiga-tiganya sama. Sama-sama. Jadi tanpa harus menyakiti anak-anak secara verbal, tanpa harus menyentuh mereka secara fisik. Caranya kalau kamu kesal sama anak-anak, kamu diem, lalu kasih hukuman. Anak-anak tiga-tiganya baris, lihat dinding. Jadi tidak ada perbandingan. Mereka tidak pernah merasa diperbandingkan satu sama lain. Dan hukumannya selalu sama itu? Kadang itu, kadang jongkok. Kan sehat teh. Jongkok kan sehat. Jongkok aja sampai. Hukuman berikutnya setelah lihat dinding, jongkok. Mama pegang gitu. Gak ada yang berani. Pokoknya mereka diem aja gitu. Aku kebayang deh mereka lagi jongkok bertiga. Jongkok tiga-tiganya. Masya Allah. Jadi terus kamu nggak nahan ketawa ya? Lihat mereka. Pokoknya kamu diem dalam wajah yang aku lagi menghukum kalian. Karena banyak yang jongkok. penasaran gimana sih cara mama kalian ini pernah marah nggak gitu. Banyak yang penasaran deh. Ini kelihatan memang bener-bener nggak pernah marah atau di belakang kita ribut-ribut marah-marah. Jadi waktu udah besar mereka cerita, enggak, kami kalau udah diliatin mami satu persatu, matanya udah ngeliat kami udah tahu tuh mami marah. Jadi kami itu udah tahu kalau bahasa tubuhnya udah langsung ngeliat gitu ya. Dan ternyata itu bagus teh. Jadi nggak ada perbandingan. Nggak ada yang membedakan, pokoknya hukumannya sama kayak gitu. Kalau nggak lihat dinding, kalau nggak jongkok, ada lagi yang lain nggak selain dua. Banyak banget teh. Banyak banget. Ayo kaki kalian angkat satu gitu, enggak? Kalau udah parah banget besok kalian tiga-tiga mandi air dingin. Itu malam udah berkeruk tiga-tiga berdiskusi. Ayo tiga-tiga minta maaf yuk kamu. Aku nggak mau mandi air dingin gara-gara kamu. Gitu. Jadi memang seru banget teh. Seru banget. Jadi anak-anak baik banget. Enggak, mereka tuh cari kasal terus sama aku. Tapi aku tetap punya trik untuk ngatasin mereka. Masalahnya aku juga punya anak nih. Jadi kepikiran juga. Kalau satu dihukum, yang dua enggak. Dua ngejek-ngejek, ini makin seru berantemnya. Iya, benar. Seru. Jadi saling menjaga, nggak ada yang mau cari pasal duluan. Saling mengingatkan. Masa kamu cari masalah, ntar aku juga kena. Jadi ada ininya, adalah trik-trik tertentu gitu. Waktu itu idenya keluar dari mana? Gitu aja teh, ngalir aja aliran semesta. Karena aku nggak mau memperlakukan anakku seperti aku diperlakukan. Ya, gitu. Kamu mau memutus karma itu, cukup selesai di aku aja, selesai yang sedih, capek, dipukul dan lain-lain, cukup gitu ya. Iya. Dan itu tidak terulang lagi di generasi berikutnya. Ya. Zaman dulu itu teh kalau kita ramah, itu kita karena mungkin minoritas kami, komunitas kami itu sedikit banget India. Jadi tidak diperkenankan bergaul keluar. Dan itu masih terjadi. Mungkin siapa yang nonton ini yang punya teman-teman India itu pasti tahu. Kita itu tidak. Jadi dimanapun aku tinggal, sekampung tuh pasti tahu. Di rumah itu ada yang namanya Simran. Aku pindah ke Lubuk Pakam, semua orang tahu. Di rumah itu ada yang namanya Simran. Pindah lagi ke Medan. Begitu seluruh juga. Komplek dari ujung ke ujung kenal yang namanya Simran. Jadi orang tua aku tuh pusing. Kamu itu di mana-mana dikenal gitu ya, dikenal sama siapa-siapa gitu. Dan itu seru banget ya. Dan akhirnya pola asuh seperti itu kan, Sim udah punya mantu ya, berarti ya? Saat ini udah. Ya udah ada mantu, berarti mungkin pola seperti itu juga akan ditiru sama anak-anak ya. Jangan pakai pukul, jangan pakai marah gitu. Bukan jangan ditiru, justru bahasa anak-anak, Mam, nanti kalau kami punya anak, Mami yang ngurus. Loh, masa? Jadi aku selesai ngurus anak terus sekarang yuk ngurus cucu juga, ini nggak beres-beres.
Aku udah siapkan kamar di sana, begitu aku punya anak, Mami itu kamar Mami. Tolong didik anakku gitu ya. Dan itu menyenangkan banget ya. Dan mereka kompak banget, Tete. 3 anak ini Kompak banget. Yang adik kecil paling, yang cewek itu bisa duduk tidur di paha kakaknya, bisa pelukan, bisa tidur di bahunya. So itu sampai sweet sekarang. banget. Sampai sekarang seperti Sampai itu. sekarang. Dan bonding mereka kuat gitu ya. Sangat kuat. Mereka punya keluhan apapun bertiga itu video. Jadi mereka punya grup cuman bertiga. Aku dikeluarin. Oh, dikeluarin. Daripada ntar aku suruh ngeliat tembok kalau ada kesalahan. Jadi sampai hari ini mereka tuh masih bully aku. Masih rajin banget ngebully aku. Dan udah pada besar ya soalnya anak-anak ya. Dan jadi saling curhat. seru-seruan. Mereka punya masalah, mereka nggak pernah ke orang lain. Tetap bertiga ini ngobrol. Menyelesaikannya di bertiga ini tetap aja bertiga. berarti ya. Wah, indah banget. Apalagi anak-anak juga udah mulai pelan-pelan tahu kesadaran ya. Dari mamahnya juga menceritakan tentang kesadaran ini buat anak-anak, dan itu sangat indah. Nggak ada sekali cerita, buat langsung Teteh ada waktunya, anak-anak 2 aku kirim ke Bandung. Erik sama Zerin ya. gimana gitu ya, saling berkoordinasi aja pokoknya. Teman-teman semua, jadi kalau kita lihat pelajaran dari Mbak Sim bahwa menyelesaikan atau cara mendidik anak-anak itu nggak perlu pakai judul fisik yang akhirnya bersentuhan sama tubuh mereka, Atau menyakiti. juga menyakiti secara verbal gitu ya, dengan Iya. kata-kata ya. Bener Teh. Ada cara lain yang juga pada akhirnya membekas ya di hati mereka ya. Iya. Dan itu amaze banget. Iya. Makanya waktu Teteh tanya Erik bingung apa ya yang inner child aku ya. Oh ya, Erik dia bingung kan? sempet ini ya, sempet Apa ya? Aku gak ada kenangan yang jelek di kecil gitu loh. Jadi dia juga bingung apa ya mau ku tulis. ya karena ceritanya semua alurnya kayak tadi itu ya. Iya. Oke, nah ini ada titipan pertanyaan lagi nih Mbak Sim dari teman-teman alumni kita. Kita lihat ya. Apa tanggapan Mbak Sim tentang gerakan yang dibangun sama Mas Hendra di Ngaji Rosso dan Abundant Revolution barengan sama aku? Ada saran nggak tentang keluarga besar kita di Abundant Revolution, tentang komunitas yang kita bangun, sehingga pada akhirnya Mbak Sim bisa lihat di acara-acara begitu sangat erat dan menyatunya gitu rasa frekuensi di antara kita. Iya. Apa yang bisa kamu lihat di situ? Terus ada saran nggak untuk keluarga besar kita ini? Kalau dari saran ya sebenarnya sudah perfect banget, karena setiap acara yang sebelum-sebelumnya aku nggak tahu, tapi dari mulai Surabaya aku mulai memperhatikan keunikan yang ada di Surabaya itu beda sama yang keunikan batch 2 kemarin berapa? 27 Jakarta. Dan di batch 27 kebetulan aku datang, beda juga di bootcamp saat Acara ini. Jadi memang kalau dari saran kayaknya udah perfect banget, apalagi hari ini tiba-tiba dimunculkan sosoknya Surprise ya. surprise banget, Mas Arief itu tiba-tiba datang. Jadi tetap seger gitu loh. Jadi siapapun yang udah ikut pasti pengen ikut lagi. Kenapa? Tetap berbeda. Tetap berbeda. Pertama, kedua, apa ya? Yang kayak hari ini ya, aku setuju banget hari ini. Terakhir itu adalah menggerakkan badan. Iya. Ada penutupan vibrasi yang happy gitu ya. Jadi ada sedikit saran, ya mungkin penutupan tuh tetaplah yang happy dengan goyangan joget. Jadi setelah masuk di slow motion, masuk di serius-seriusan, mulai lagi dapat kocak-kocaknya lagi yang Mas Arief tadi. Terus jumpa lagi dengan Bosman. Iya. Habis itu Quantum Jam kita sudah lepasin semua. Ditutuplah dengan Shake Your Body. Nah, itu luar biasa. Udah satu paket lengkap aja ya, Lengkap bootcamp banget itu ya. udah paket 4 sehat 5 sempurna Teh. 4 sehat. Jadi yang pensempurna itu tadi apa? Dance-nya itu tadi penutupan, Iya. semua bahagia, semua bergerak. Sampai orang tuh nggak peduli tuh gerakannya gimana, ada yang ke kanan, Iya, ada yang ke terserah kiri, aja deh, terserah. ada yang tubrukan gitu kan Iya, istilahnya. terserah. Yang penting goyang. Tapi semua menikmatin. Penting goyang. Ya, semua. Boleh sih diulang lagi tuh. Mungkin yang lebih menarik, lebih ini, lebih kocak ya. Iya. Karena kita butuh itu loh, kita butuh dance, kita butuh. Karena dia juga salah satu penyembuh dan itu ya, mengalirkan ketegangan Iya. dan mungkin mempercepat manifest juga tentunya. Kayaknya di rumah juga boleh sih Bu Ibu sambil masak gitu lagi goyang-goyang ya.
bapaknya pulang ya kayak gangguin ibunya kayak ya film India loh, film India kan seru ya, nangis dia nyanyi, apa-apa dia nyanyi, happy tengkar dia terus. pakai lagu, jadi kita Terus kalau pacaran hujan-hujanan gitu kan. balik tembok nggak ada pohon tembok, nggak ada itu bapak-bapaknya di tempat lain dari begitu. balik pintu gitu pakai lagu kan boleh ya. Boleh. Setelah selesai ngaji Rasul kan boleh dipraktekin ya shake your body-nya itu tadi. Iya, memang aku lihat nggak semua orang terbiasa untuk joget cuek gitu, dan mungkin teman-teman yang tadi hadir belum tentu mereka melakukan itu di rumah. Kenapa? Jaim. Kedua, nggak ada teman buat joget juga. Iya, makanya. Kalau tadi aku sempet lihat sambil aku goyang juga, aku lihat dari belakang, tengah, depan, ini gerak semua. Gerak semua dan mereka udah melupakan malu, udah melupakan umur. Iya. Karena sebetulnya ketika kita bergerak lepas apa adanya, ala cuek aja deh, toh semua juga goyang gitu kan. Justru itu frekuensi tubuh yang paling natural di dalam diri kita. Benar. Dimana ketegangan di peredaran darah kita itu mengalir dengan rasa yang natural, bahwa lepas banget, kamu lepas, kamu aman di dalam ruangan ini. Makanya tadi semuanya gerak, aku ngelihat ini yang bapak-bapak, ibu-ibu yang aku lihat wajahnya Jaim, enggak dia geraknya. Ada yang pertama geraknya malu-malu, habis itu lepas juga kok. Iya. Dan kerennya Bu JJ, keluarga kita dari Bali itu membawakannya bener-bener all out banget. Gitu. Karena selain lapisan endapan emosinya tadi kita sama-sama mengikhlaskan dan melihat itu dalam sebuah kesadaran bahwa sedihmu, marahmu, cemasmu itu juga cinta. Karena masih banyak teman-teman yang kaget nih Mbak Sim. Aku kaget banget dapat materi Bandan Revolution, baru dengar dan baru tahu ada istilah sedih itu juga cinta loh sayang. Benar, ya. Biasanya selama ini kita melihat sedih kebencian, ya udah sedih kebencian itu adalah negatif. Sedih kebencian lepasin. Padahal enggak. Di dalam sedihmu, di dalam kecewamu ada cinta loh di dalamnya. Bukankah sedihmu dan lukamu yang mempertemukan kita? Iya. Sweet banget. Jadi ternyata kesedihan, kekecewaan kamu itu adalah pintu gerbang di mana kita bertemu kesadaran ini dan bertemu dengan Allah dengan cara bertemu yang sebenar-benarnya. Jadi termasuk ya Teh ya, joget itu juga senda gurau ya, yang diinginkan Tuhan ya. Iya, bahwa hidup ini hanya permainan dan senda gurau belakang, nggak usah terlalu serius lah. Iya bener. Ngapain sih serius-serius gitu loh. Ada tips lagi nggak ini untuk ini? Jadi kalau yang ikut bapak-bapak, bolehlah bapak-bapak itu godain istrinya pakai lagu, pakai joget. Kalau yang ibu-ibu, ibu-ibu yang mulai nyolek-nyolek, gangguin bapak-bapaknya gitu ya. Bapak-bapaknya. Thank you banget ya Mbak Sim. Hari ini malam hari kita masih kayak semangat gini nih, pengen ngobrol dan cerita. Kayaknya nggak ada padamnya nih. Kebahagiaan nggak bisa berhenti ngalir dari tubuh kita. Teman-teman, makasih banyak ya. Apapun realita hidupmu saat ini, sadari bahwa kebahagiaan itu selalu tersedia dan menanti kamu untuk merasakannya. Makasih banyak ya teman-teman. Oh iya, sampai ketemu di Bandan Revolution batch 28 tanggal 23 Juni. 23 apa 26 Henry? 26 Juni itu malam hari jam 7 online ya. Terus yang paling deketnya itu tanggal 8 Juni Quantum Alignment itu kita akan rilis dan quantum jamin bareng goals tentang keuangan dan cinta ada di dalam satu frekuensi. Indah banget. Nggak habis-habis nih kita kalau ngomongin cinta. Makasih banyak ya teman-teman. Bye-bye.